Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Intai dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Wahyu Alfi dalam acara Intai Info Santai. Halo Sobat Intai, beberapa waktu yang lalu sempat heboh kasus yang menyeret Rektor Universitas Indonesia, yaitu Arie Kuncoro. Dirinya dinilai melanggar statuta UI yang melarang rektor dan beberapa jabatan penting lainnya di lingkungan UI untuk menduduki jabatan di badan usaha baik swasta maupun milik negara. Kejadian bermula ketika viralnya postingan dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI yang mengkritik pemerintahan Jokowi yang disebut sebagai The King of Lip Service. Atas viralnya foto yang diunggah lewat media sosial tersebut, kemudian BEM UI yang diketuai oleh Leon Alvinda Putra dipanggil oleh pihak kemahasiswaan rektorat dan diminta untuk men-take down postingan tersebut. Namun, pihak BEM UI menolak mentah-mentah permintaan pihak rektorat tersebut. Tak lama kemudian, akun pribadi milik Leon Alvinda dan beberapa pengurus BEM UI mendapat serangan cyber dari pihak-pihak tak dikenal. Kemudian, muncullah kabar mengejutkan yang menunjukkan bahwa Rektor UI telah melanggar aturan karena melakukan rangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris BRI. Banyak pihak yang mendesak agar Arie Kuncoro mundur, baik sebagai Rektor UI maupun Wakil Komisaris BUMN. Belum reda kasus tersebut menjadi penggunjing publik, muncul kabar mengejutkan bahwa pemerintah telah mengubah statuta UI sebagaimana diatur dalam PP nomor 68 tahun 2013 menjadi PP nomor 75 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia. Perubahan tersebut dalam salah satu poinnya mengatur bahwa rektor, wakil rektor, sekretaris, dan kepala badan dilarang menduduki jabatan sebagai direksi di badan usaha baik swasta maupun milik negara. Hal ini berbeda dari peraturan sebelumnya yang mengatur bahwa penjabat sebagaimana disebutkan tadi dilarang merangkap jabatan di lingkungan badan usaha baik negara maupun swasta. Artinya, dalam aturan statuta yang baru tersebut, Rektor UI masih boleh menjabat sebagai komisaris di salah satu BUMN. Banyak pihak yang mempertanyakan revisi peraturan ini karena dianggap hanya untuk memuluskan langkah Arie Kuncoro untuk tetap menjabat sebagai rektor dan wakil komisaris BUMN. Beberapa meme dan komentar kocak namun kritis banyak dilontarkan netizen kepada Arie Kuncoro, hingga akhirnya Arie Kuncoro pun menyerah dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil komisaris BRI. Kejadian tersebut seolah menunjukkan betapa hebatnya kekuatan netizen Indonesia dalam mengkritik sesuatu yang dinilai tidak benar dan menyakiti hati warganet. Tapi tahukah sobat, ternyata bukan kali ini saja loh serangan netizen Indonesia ampuh membuat pihak yang diserangnya ketar-ketir. Yuk simak beberapa kejadian The Power of Netizen Plus 62 yang sukses membuat akun luar negeri ketar-ketir. Yang pertama, kasus terbaliknya bendera Indonesia di SEA Games Malaysia 2017. Hubungan warganet Indonesia dan Malaysia memang sering mengalami pasang surut. Netizen dari kedua negara serumpun tersebut sering berperang di media sosial, terutama ketika kedua negara bertemu di ajang olahraga, terutama sepak bola. Selain itu, kasus klaim kebudayaan satu sama lain, masalah perbatasan, dan tenaga kerja sering juga menjadi sumbu yang akan meledakkan tensi antara netizen kedua negara tersebut. Salah satu kasus yang cukup kontroversial terjadi saat perhelatan SEA Games tahun 2017 di Malaysia. Pada saat itu, dalam buku panduan acara opening SEA Games yang digelar di Kuala Lumpur tersebut, bendera Indonesia tercetak dengan warna terbalik, yakni putih merah. Netizen Indonesia pun geram, menilai kejadian tersebut merupakan penistaan terhadap negara Indonesia. Netizen meluapkan kekesalannya di media sosial dengan menyerang akun-akun Malaysia dan akun resmi SEA Games. Tidak hanya di situ, netizen juga menyerang akun Menpora Malaysia yang menjabat saat itu, yakni Syed Saddiq. Akibat serangan netizen Indonesia yang begitu hebat dan tekanan diplomatis dari pemerintah Indonesia, akhirnya pihak penyelenggara SEA Games yang dalam hal ini diwakili oleh Menpora Malaysia Syed Saddiq dengan terbuka mengatakan permohonan maaf dan berjanji akan menyelidiki kasus tersebut. Selain itu, menteri yang digandrungi oleh netizen kedua negara karena ketampanannya tersebut akhirnya melakukan pertemuan dengan Menpora Indonesia saat itu, yakni Imam Nahrawi, untuk meminta maaf dan membahas masalah yang meresahkan tersebut.
Yang kedua, ada kasus Diana, YouTuber cantik asal Kazakhstan yang dinilai merendahkan Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, netizen Indonesia dibuat baper oleh konten yang dibuat oleh YouTuber Indonesia, yaitu Vicky Naki. Dalam konten YouTuber Vicky yang menguasai beberapa bahasa di dunia tersebut, berbincang mesra dengan Diana, seorang wanita cantik asal Kazakhstan yang ditemuinya secara acak melalui aplikasi Ome TV. Popularitas Diana pun langsung meroket dan mendapatkan banyak tawaran iklan di negaranya. Diana juga kemudian diundang ke Kedutaan Besar Indonesia di Kazakhstan untuk dikenalkan dengan berbagai budaya Indonesia. Dalam waktu singkat, jumlah follower akun sosial Diana bisa mencapai 2 juta pengikut, sebuah angka yang fantastis untuk masyarakat Kazakhstan yang notabene merupakan negara baru pecahan Uni Soviet. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan antara Vicky Naki dan Diana pun bermasalah karena adanya kesalahpahaman. Hingga akhirnya, Diana pun melakukan tindakan yang dinilai melukai perasaan netizen Indonesia. Dirinya mengaku tidak peduli dengan popularitasnya di Indonesia dan menganggap peran netizen Indonesia tidak terlalu berpengaruh untuk popularitasnya. Netizen pun murka dan menganggap Diana bak kacang lupa kulitnya. Netizen menyerbu akun sosial media milik Diana dan menyerukan untuk unfollow massal dari akun tersebut. Diana sendiri sempat resah dengan serangan netizen plus 62 tersebut dan memilih untuk menutup kolom komentar selama beberapa waktu. Hingga kini, akun Instagram milik Diana yang dulu mencapai 2 juta followers tersebut turun drastis lebih dari setengahnya. Yang ketiga, ada kasus raibnya akun resmi All England. Perhelatan All England tahun 2021 dinilai merupakan yang paling kontroversial dalam kejuaraan bulu tangkis internasional tersebut. Hal ini lantaran All England tetap digelar di tengah pandemi COVID-19 yang masih berkecamuk di dunia. Selain itu, beberapa kesalahan fatal yang dilakukan oleh wasit dan penyelenggara juga banyak mendapat sorotan. Salah satu yang menggemparkan yakni kasus yang menimpa pebulu tangkis Indonesia. Saat itu, para pebulu tangkis Indonesia dipaksa mundur dengan alasan dalam satu penerbangan dengan seorang penumpang asal Turki yang positif terinfeksi COVID-19. Atlet Indonesia dipaksa untuk tidak ikut bertanding dan harus menjalani karantina selama 10 hari di hotel karena kejadian tersebut. Tidak hanya di situ, tim Indonesia pun mendapatkan perlakuan tidak layak selama di Inggris dan harus meminta bantuan ke Dubes Indonesia di Inggris untuk memenuhi kebutuhan tim Garuda selama karantina. Banyak pihak yang memprotes keras kejadian tersebut dan banyak pencinta bulu tangkis dari luar negeri yang turut memprotes kejadian tersebut yang dinilai semena-mena dan melukai sportivitas olahraga. Banyak pula yang menuduh hal tersebut sengaja dilakukan penyelenggara untuk menyingkirkan Indonesia yang notabene merupakan raksasa bulu tangkis dunia. Setelah sebelumnya, raksasa bulu tangkis lainnya yakni Cina mengundurkan diri karena wabah COVID-19 yang parah di negaranya. Netizen Indonesia menumpahkan kemarahannya kepada akun resmi BWF, NHS, dan All England 2021. Upaya tersebut sukses membuat BWF yang merupakan institusi tertinggi badminton dunia ketar-ketir dan membatasi kolom komentar akibat serangan netizen plus 62. Selain itu, akun resmi NHS yang merupakan badan kesehatan pemerintah Inggris pun turut menjadi bulan-bulanan netizen plus 62. Hebatnya kekuatan netizen plus 62 juga terbukti dengan hilangnya akun resmi All England 2021 karena dihapus oleh para pihak Instagram. Hal tersebut terjadi lantaran banyaknya report dari komentar negatif dari netizen plus 62 yang kemudian memaksa Instagram menutup akun tersebut. Yang keempat, ada Grandmaster catur dunia bertekuk lutut akibat ulah netizen plus 62. Levi Rosman, pemain game catur online global dengan ID Gotham Chess, mengunci atau mengubah akun Twitternya menjadi privat setelah melakukan pertandingan catur online dengan pemain Indonesia Dewa Kipas. Semuanya bermula ketika akun Dewa Kipas milik pencatur Indonesia, Dadang Subur, diblokir oleh chess.com usai mengalahkan Gotham Chess dalam pertandingan catur virtual yang juga tayang di YouTube dan Twitch beberapa waktu yang lalu. Usai mengalahkan Gotham Chess, akun Dewa Kipas diserang oleh supporter Gotham Chess karena dituduh melakukan kecurangan. Sementara itu, netizen Indonesia membela Dewa Kipas dengan menindas balik akun Twitter @GothamChess.
Gotham Chess akhirnya memilih untuk mengunci akun Twitternya. Dia tidak menjelaskan mengapa akun media sosialnya dikunci. Namun, menurut unggahan Facebook putra Dadang Subur yaitu Ali Akbar, setelah insiden pertandingan Levi dengan ayahnya, akun media sosial Levi diserang oleh netizen Indonesia. Yang kelima, ada netizen plus 62 serang raksasa teknologi internasional Microsoft. Perusahaan raksasa teknologi internasional Microsoft juga tak luput dari serangan netizen Indonesia. Kemarahan netizen Indonesia bermula dari adanya laporan terbaru dari Microsoft tentang Digital Civility Index (DCI) yang mengukur kesopanan penggunaan online di dunia maya. Dalam laporan tersebut, indeks kesopanan penggunaan internet Indonesia dinilai rendah secara global. Banyak komentar dalam bahasa Indonesia yang mengandung kata-kata makian dan bahasa kasar, seolah-olah membenarkan survei yang diterbitkan oleh Microsoft. Dalam survei tersebut, Indonesia menduduki peringkat ke-29 dari 32 negara. Artinya, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat kesantunan digital yang relatif rendah di dunia. Ditambah, Indonesia menempati urutan terakhir di Asia Tenggara. Netizen Indonesia pun menyerang akun resmi milik raksasa teknologi tersebut. Hingga akhirnya Microsoft menutup bagian komentarnya. Hal ini termasuk jarang dilakukan, terutama untuk merek terkenal seperti Microsoft. Microsoft tidak menjelaskan mengapa kolom komentarnya ditutup. Diduga kuat, penutupan tersebut dilakukan setelah banyak netizen Indonesia yang membanjiri komentar negatif dari berbagai konten yang diunggah oleh akun Microsoft. Yang keenam, ada netizen Indonesia serang akun pemerintah Vanuatu. Vanuatu merupakan sebuah negara kepulauan kecil di Pasifik yang tak jauh dari Papua Nugini. Namun, negara kecil tersebut pernah berurusan serius dengan pemerintah Indonesia. Akibat negara tersebut ikut campur mengenai masalah Papua. Kejadian tersebut bermula ketika dalam sidang umum PBB tahun 2013. Saat itu, Perdana Menteri Vanuatu Bob Lukman berpidato di hadapan hadirin dan menyampaikan dukungannya untuk kemerdekaan Papua Barat karena alasan kesamaan identitas sebagai ras Melanesia. Hal tersebut tentu saja mendapatkan respon serius dari Indonesia. Diplomat yang mewakili Indonesia dalam sidang umum PBB tersebut langsung memprotes dan membantah argumen dari perwakilan negara Vanuatu. Tak hanya sampai di situ, netizen Indonesia pun turut beraksi dan menyerang akun-akun asal negara Vanuatu. Salah satu korban dari ganasnya tangan netizen Indonesia adalah akun pariwisata milik Vanuatu. Akun Instagram tersebut mendapat komentar negatif dari para netizen Indonesia hingga terpaksa membatasi kolom komentar. Dan yang terakhir, ada drama Korea yang langsung turun rating karena ulah netizen Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar bagi industri hiburan Korea Selatan. Namun sayangnya, salah satu drama Korea dalam salah satu episodenya justru membuat kesalahan yang seolah-olah merendahkan Indonesia. Drakor tersebut berjudul Rocket Boys, sebuah drama yang bercerita tentang perjuangan seorang anak dalam mewujudkan mimpinya menjadi atlet badminton profesional. Dalam episode kelima drakor yang ditayangkan di stasiun SBS TV tersebut, terdapat salah satu adegan di mana seorang pelatih Korea Selatan yang mengeluhkan buruknya fasilitas dan pelayanan Indonesia saat menjadi tuan rumah suatu kejuaraan badminton internasional. Selain itu, ada adegan di mana ulah supporter Indonesia yang digambarkan tidak sportif dan tidak sopan terhadap tim tamu yang sedang bertanding melawan Indonesia. Netizen Indonesia pun langsung bereaksi dan menghujat habis-habisan akun sosial media dari stasiun TV yang menayangkan drakor tersebut karena dinilai memberikan penilaian buruk terhadap bangsa Indonesia. Akhirnya, pihak stasiun TV tersebut pun minta maaf dalam salah satu komentarnya dengan menggunakan bahasa Indonesia di postingannya. Pihaknya mengaku tidak bermaksud untuk merendahkan pemain, negara, ataupun pihak manapun. Pihaknya juga berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam setiap episode drama yang ditayangkannya. Namun, permasalahan tersebut terus berlanjut dan berimbas pada rating drama tersebut di International Movie Database IMDb. Netizen Indonesia beramai-ramai memberikan rating sangat rendah untuk drakor tersebut. Hingga akhirnya pada 20 Juli 2021, rating Rocket Boys dalam IMDb anjlok menjadi hanya 1,6 dari 10 poin. Wah, mengerikan sekali ya sobat ketika netizen plus 62 bertindak.
Tidak hanya pejabat dan artis tanah air saja yang terkena mental karena dihujat oleh netizen Indonesia. Rupanya, beberapa akun milik luar negeri juga ketar-ketir saat diserang netizen +62. Tapi ingat ya sobat, kita harus lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial dan selalu gunakan media sosial untuk hal yang positif. Tidak terasa, saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai selanjutnya. Saya Wahyu Alif undur diri. Inilah Intai Info Santai.